Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan membahas tentang sigot isim. Sigot isim yang pertama yaitu adalah isim masdar. Masdar adalah kata dasar atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contoh, ala inna nasrallahi qaribun. Nasra artinya pertolongan. Nasra merupakan kata kerja. Apakah dia termasuk fi'il? Oh tidak, sebab dia tidak disertai dengan keterangan waktu, maka ia menjadi isim masdar. Yang kedua, masdar mim adalah masdar yang mendapatkan tambahan huruf mim. Contohnya, ilallahi marji'ukum. Di sini ada marji'ukum, ada tambahan huruf mim. Nah, inilah yang dinamakan dengan masdar mim. Yang ketiga, isim fa'il. Isim fa'il adalah kata yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Untuk di sini wazannya yaitu adalah fa'ilun. Seperti ada di buku, saya lupa tuliskan dulu yang di sini. Fa'ilun. Fa'ilun. Pola katanya yang dimaksud dengan pola atau wazan, pola sebuah kata yang harus diikuti. Jadi barisnya harus sama. Misalkan katibun, ka huruf pertama barisnya fathah, kemudian ada tambahan huruf alif di sini, kemudian huruf ketiganya berharokat kasroh. Nah, ini yang dimaksud dengan mengikuti wazan. Fa'ilun adalah wazan dan katibun adalah mauzun. Bisa dibaca di kitab tasrif yang kedua itu. Yang ketiga, sifat musyabihat bismil fa'il. Sifat musyabihat adalah pelaku dari sebuah kata sifat. Wazannya banyak di sini. Nanti lebih bagus kalau dihafalkan. Kalau tidak dihafalkannya diulang berkali-kali supaya berkesan dalam hati. Bedanya dengan fa'il, yaitu kalau fa'il merupakan pelaku dari sebuah kata kerja yang bersifat fisik, sedangkan sifat musyabihat adalah pelaku dari sebuah kata sifat yang tetap pada seseorang. Misalkan ada seseorang sifatnya pemalu, berarti seorang pemalu itu bukan fa'il, tapi sifat musyabihat. Seorang pemukul, nah pemukul ini kegiatan fisik, ini nama dia seorang pemukul merupakan isim fa'il. Seorang pemberani, ini sifat musyabihat. Seorang pemarah, ini juga sifat musyabihat. Seorang penulis, ini merupakan sifat seorang penulis itu merupakan sigot isim fa'il. Jadi fa'il merupakan pelaku dari sebuah pekerjaan, sedangkan sifat musyabihat adalah pelaku dari sebuah kata sifat. Dan ingat, kata sifat ini tetap pada diri seseorang karena namanya sifat itu sejak lahir sampai akan mati nanti. Sedangkan pekerjaan bisa kita buat oleh semua orang. Contohnya saja, Faridun hasanul wajihi. Farid hasanun, orang yang tampan, al-wajhi hasanul wajhi, wajahnya tampan wajahnya sama saja. Jadi hasanun di sini merupakan sifat musyabihat karena pelaku dari sebuah kata sifat, artinya tampan. Orang yang tampan berarti pelaku dari sebuah kata tampan. Yang selanjutnya, sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah ini fa'il atau pelaku yang menunjukkan makna sangat, maha ataupun banyak. Wazannya fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'alatun, if'alun, fa'il. Contohnya, khalidun, mifdalun. Mifdalun ini merupakan sigot mubalaghah. Mifdalun artinya fadala, artinya mulia. Kemudian kalau mifdalun artinya sangat mulia karena merupakan sigot mubalaghah. Kalau dia sudah mendapatkan tambahan arti maha atau sangat, itu artinya dia termasuk kepada sigot mubalaghah. Berarti mifdalun sini mengikuti wazan mif'alun. Yang kedua, hasanun, hasan. Akulun, orang yang banyak makan. Sini ada orangnya, afwan.
orang yang banyak makan. Jadi akulun di sini merupakan sigot mubalaghah karena menunjukkan fa'il yang menunjukkan makna sangat, maha ataupun banyak. Banyak makan itu merupakan sigot mubalaghah. Isim maf'ul adalah isim yang dikenai pekerjaan atau penderita. Contohnya saja. Untuk wazannya ingat, untuk yang sulasi, untuk yang fi'il yang terdiri dari 3 huruf, yaitu maf'ulun. Contoh, faridun. Oh, ini faridun tapi artinya khalid. Afwan, ini artinya farid. Farid. Afwan. Faridun, farid. Madrubun, orang yang dipukul. Dipukul berarti dikenai oleh pekerjaan. Isim tafdil ialah isim yang menunjukkan makna lebih jika ada perbandingan atau bermakna paling dan sejenisnya jika tidak untuk perbandingan. Contoh untuk perbandingan, Hamidun, Hamid, a'lamu lebih pandai min Zaidin daripada Zaid. Jadi di sini Hamid dibandingkan dengan Zaid sehingga artinya lebih. A'lamu berarti lebih pandai. Bagaimana seandainya dia tidak ada lawan perbandingannya? Contoh, al-imanu, iman, ahamul umuri, paling penting perkara. Jadi iman di sini tidak disebutkan lawan bandingannya. Maka daripada itu dia bermakna paling atau sejenisnya. Paling penting atau sangat penting atau yang sejenis dengan kata itu. Al-imanu, iman, ahamul umuri, paling penting perkara atau perkara sangat penting perkara. Untuk wazannya af'alu. Dan isim tafdil ini insyaallah akan ada pembahasan secara rincinya di pembahasan nahwu. Isim makan ialah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Contohnya untuk wazannya maf'ilun, inilah pola ya. Maf'alun, maf'ilun dan maf'alatun. Contoh, Husainun, Husain, zahaba, pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Al madrasati artinya sebenarnya bukan sekolah, tapi melainkan tempat belajar. Nah, di sini al madrasati merupakan isim makan karena menunjukkan tempat pekerjaan dilakukan. Isim zaman ialah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan dilakukan. Contohnya maf'ilun, wazannya maf'ilun dan maf'alun. Contoh, qad qaruba, telah dekat, maghribus syamsi, waktu terbenamnya matahari. Nah, terbenam di sini merupakan sebuah pekerjaan. Waktu terbenam berarti waktu pekerjaan itu dilakukan. Yang terakhir, isim alat adalah isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Contoh, indi, di sisi saya, miftahun, kunci. Indi, saya mempunyai, miftahun, kunci. Kunci bukan makna asal. Makna asalnya adalah alat pembuka. Jadi miftahun di sana bukan bermakna kunci asalnya. Artinya adalah alat pembuka. Cuman dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kunci. Untuk pertanyaan silakan ditulis di grup atau videonya diulang-ulang lagi sambil membaca teks yang sudah saya kirimkan kemarin untuk lebih memahaminya.